Alkisah, ada seorang budak yang mendapatkan jatah satu hari libur di hari Jumat. Namun ia menggunakan hari libur dari tuannya itu untuk bekerja keras. Sehingga suatu hari, hasil kerja kerasnya membuatnya mampu mengumpulkan uang untuk membebaskan dirinya. Dan ketika hendak membayar kemerdekaan dirinya, sang tuan berkata, "Ambil dan terimalah uang ini. Gunakanlah untuk modal kehidupanmu sebagai orang yang merdeka." Dan sang budak pun berkata, "Aku tidak tahu apakah kebebasanku ini anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Setelah merdeka, sang budak menikah dan dikaruniai anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya beranjak dewasa, si mantan budak berkata pada anaknya, "Wahai anakku, tiada yang lebih mulia dibandingkan syahid membela agama Allah. Oleh karenanya, marilah kita mempersiapkan diri untuk berjuang." Akhirnya bapak dan anak ini membeli sebuah kuda perang yang sangat gagah. Tetangga mereka terheran-heran bagaimana mungkin si mantan budak dan anaknya mampu membeli kuda sebaik itu. Si mantan budak itu lalu menjelaskan kuda itu dibeli dengan uang tabungan hasil kerja keras seumur hidup. Dan para tetangga berkata, "Sungguh bodoh tetanggaku ini. Uang hasil jerih payah seumur hidup bukan untuk modal usaha, malah untuk membeli kuda." Dan si mantan budak berkata, "Aku tidak tahu kuda ini adalah anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Dan keesokan harinya, ternyata kuda gagah itu hilang. Tak ada di dalam kandangnya. Si mantan budak itu kembali berkata, "Aku tidak tahu hilangnya kuda ini adalah anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Setelah mengetahui kuda milik mereka hilang, si mantan budak dan anaknya kembali bekerja keras untuk kembali menabung agar bisa membeli kuda lagi. Namun 3 hari setelah kuda itu hilang, kandang milik mereka menjadi gaduh. Dan setelah mereka melihatnya, ternyata kuda mereka yang hilang telah kembali. Dan kali ini ada belasan kuda liar yang ikut bersamanya. Sehingga jika 3 hari yang lalu mereka kehilangan seekor kuda, kini kuda mereka telah kembali beserta kuda-kuda liar yang menjadi hak milik mereka. Dan kembali si mantan budak berkata, "Aku tidak tahu apakah kuda-kuda ini anugerah atau musibah. Aku hanya berbaik sangka kepada Allah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khazanah yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah yang sungguh menarik. Alkisah disebutkan ada seorang raja yang ketika dia bertemu dengan rakyatnya dan rakyatnya mengadu kepadanya, dia mengatakan al-khair khairullah. Ketika ada kebaikan, maka kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertemu dengan rakyatnya, dia mengucapkan hal yang sama. Baik itu rakyatnya mengadu dalam keadaan baik ataupun rakyatnya mengadu hal-hal yang membuat dia sedih. Selalu jawabannya adalah semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Lalu satu saat sang raja ini terluka tangannya sehingga tangannya ini buntung. Dia mengadu kepada menteri kesayangannya. Dan menteri kesayangannya ini menjawab seperti apa yang pernah dijawab raja ini ketika raja itu ada rakyat yang mengadu kepadanya. Menteri menjawab, "Wahai raja, kebaikan ini adalah kebaikan dari Allah. Alhamdulillah." Mendengar jawaban ini sang raja marah bukan kepalang karena merasa menterinya itu menghina dia. Seketika itu juga menterinya dipenjarakan. Singkat cerita, satu saat raja ini berburu ke tengah hutan karena memang hobi raja ini adalah berburu. Sampai di tengah hutan, ternyata di hutan itu ada sekelompok manusia yang menyembah roh. Kontan raja itu ditangkap dan para pasukannya ditangkap ya. Dan ketika ditangkap ini raja dan pasukannya ingin dijadikan sebagai tumbal oleh orang-orang yang menyembah roh tersebut itu ya. Dipilih satu persatu, ambil dari mereka yang lengkap-lengkap, yang sehat-sehat, maka persembahkan mereka untuk roh kita. Karena mereka punya adat itu mempersembahkan tubuh ya kepada roh-roh mereka, dimasak hidup-hidup.
Akan tetapi subhanallah ketika sampai pada gilirannya memilih sang raja, dia lihat raja ini ada tangannya cacat. Seketika itu juga raja tidak diterima dan dibuang ya, begitu saja. Pergi. Nah, gitu. Subhanallah, betapa senangnya sang raja ketika dia tahu dirinya tidak jadi dipersembahkan kepada roh. Dia langsung lari dengan cepat dan mengatakan alhamdulillah ya Allah, al khair khairullah, kebaikan ini adalah kebaikan dari Allah. Begitu sampai di istana dia terfikir dengan menterinya. Subhanallah, waktu itu saya ketika putus tangan ini yang mengucapkan alhamdulillah hanya menteri saya. Ternyata dia benar. Maka dipanggil menteri itu. Ketika menteri itu dipanggil dan dikatakan subhanallah, detik ini saya baru tahu bahwa ini adalah kebaikan dari Allah ya. Maka menteri itu pun mengucapkan alhamdulillah, al khairu khairullah. Segala puji hanya bagi Allah, kebaikan itu adalah kebaikan dari Allah. Lalu raja ini bertanya, ketika saya masukkan kamu ke dalam penjara, kamu juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Sang menteri ini dengan senyuman mengatakan, kalau seandainya saya kala itu tidak engkau masukkan ke dalam penjara, maka niscaya saya akan bersama dengan pasukanmu. Dan ketika saya bersama dengan pasukanmu, maka niscaya saat ini saya sudah terbunuh bersama dengan pasukan-pasukanmu untuk dipersembahkan kepada roh tersebut. Subhanallah. Alhamdulillah. Al khairu khairullah. Betapa pentingnya kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, zat yang menciptakan kita. Bahkan dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kamu tidak tahu, akan tetapi Allah Maha tahu. Mari kita mencoba untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama, karena baik sangka kita kepada Allah dan kepada sesama akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik untuk kita dunia dan akhirat. Manusia memiliki sifat mencintai kemudahan dan cenderung mengeluh saat mendapatkan kesulitan. Namun bukankah semua yang terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-22 hingga 23. Surah ini merupakan penjelasan dari Allah kepada hambanya bahwa tiada satupun kejadian melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Seorang mukmin harusnya tidak larut dalam kesedihan saat tertimpa musibah dan tidak gembira berlebihan ketika mendapatkan kesenangan. Mengapa Allah melarang untuk gembira dan sedih secara berlebihan? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-216. Surah ini menjelaskan kelemahan nalar manusia. Keterbatasan akal dan pikiran manusia membuat mereka tak mampu menemukan kebaikan hakiki. Manusia menilai sesuatu itu baik atau buruk semata dari panca inderanya saja. Namun Allah Maha mengetahui. Manusia yang penuh keterbatasan dan kelemahan hanya memiliki sebuah prasangka baik kepada seluruh takdir Allah. Berprasangka baik terlebih kepada Allah menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia, melainkan ia berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Kisah si budak adalah contoh sempurna akan arti kerja keras dan bertawakal atas segala takdir Allah. Prasangka baik sejatinya menyempurnakan rencana dan perancangannya. Karena prasangka baik akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Aku akan berbuat menuruti prasangkaan hambaku kepadaku. Ibnu Utsaimin mengatakan, maksudnya hadis ini adalah Allah akan berbuat mengikuti prasangkaan para hambanya terhadap dirinya. Apabila seorang manusia berprasangka baik, maka Allah akan melakukannya.
Dan jika manusia berprasangka buruk, maka dia juga akan melakukannya sesuai prasangka buruknya itu. Seorang muslim yang berbaik sangka kepada Allah harus menyangka baik kepadanya dengan meyakini bahwa dia akan menjawab seruannya, mengabulkan doa-doanya, mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan menunaikan janji-janjinya. Serta apa saja yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya yang menjadi konsekuensi dari nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Demikian juga ia harus benar-benar melakukan amalan-amalan soleh dengan keyakinan baik di dalam hatinya bahwa Allah akan menerimanya. Seorang muslim juga harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kapankah seorang hamba itu benar-benar berbaik sangka kepada Allah? Jika ia melakukan amalan-amalan yang akan mendatangkan kemuliaan Allah dan rahmat-Nya. Pelajaran kedua dari kisah si mantan budak adalah teladan dalam memanfaatkan dan membelanjakan kekayaan. Orang yang membelanjakan harta untuk kebaikan dijelaskan dalam Al-Quran dengan sebutan fisabilillah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dalam tafsirnya, Al-Sa'di menjelaskan bahwa hal yang paling agung dan pertama dalam berjihad adalah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginfakkan harta dalam hal ini merupakan jihad di jalan Allah dan hukumnya adalah fardu sebagaimana jihad dengan badan. Berinfak harta di jalan Allah ini seperti menguatkan umat Islam mengalahkan kaum musyrikin dan kafir sehingga menegakkan agama Allah dan memperkokohnya. Berjihad di jalan Allah tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya infak harta, maka infak harta itu ibarat ruh bagi jihad. Karena itulah dalam berbagai ayat Allah menegaskan perintah jihad dengan mendahulukan perintah jihad dengan harta. Ketika kita meninggalkan berinfak harta di jalan Allah, berarti kita telah menghapuskan jihad di jalan Allah. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 95. Sejarah Islam terutama di masa dakwah Rasulullah penuh dengan teladan dari para sahabat ketika berinfak dan berjihad harta. Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan susah karena kekurangan harta. Maka Rasulullah SAW membangkitkan semangat para sahabat untuk berjihad dengan harta, seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdirrahman bin Habab, dia berkata, "Aku menyaksikan Nabi SAW memotivasi para sahabat dalam Jaisi al-Usrah, persiapan perang Tabuk. Maka Utsman bin Affan berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan memberikan 100 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan Allah.' Lalu Nabi SAW memotivasi para sahabat lagi. Dan Utsman kembali berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan memberikan 200 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan Allah.' Lalu Nabi SAW memotivasi lagi. Dan Utsman kembali berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan memberikan 300 unta lengkap dengan muatan dan pelananya di jalan Allah.' Maka aku melihat Rasulullah turun dari mimbar dan berkata, 'Tidak ada bagi Utsman sesuatu yang akan menimpanya setelah ini.'" Kesadaran berjihad harta dimiliki para sahabat Nabi walaupun mereka dalam keadaan susah. Umar bin Al-Khattab pernah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami pada suatu hari untuk bersedekah. Dan waktu itu aku tengah memiliki sejumlah harta. Maka aku berkata, kalau ada satu hari di mana aku bisa mengalahkan Abu Bakar, inilah harinya. Maka aku datang dengan membawa separuh dari hartaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang engkau nafkahkan kepada keluargamu? Aku jawab, sejumlah itu. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua yang ia miliki. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Umar pun berkata, tidak akan pernah aku mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Lain lagi dengan Abdurrahman bin Auf. Saudagar kaya ini selalu terdepan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam suatu riwayat, ia pernah menyumbang 40.000 dinar dan menyerahkan untuk perlengkapan pasukan sebanyak 500 ekor kuda dan 500 ekor unta. Jika hitung 1 dinar sekitar 2 juta rupiah, maka yang dikeluarkan Abdurrahman bin Auf sekitar 80 miliar rupiah. Belum termasuk kuda dan untanya yang jika ditaksir totalnya ratusan miliar. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, di antara faedah kisah perang Tabuk adalah wajibnya jihad dengan harta sebagaimana wajib dengan jiwa. Ini adalah salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad, dan pendapat inilah yang benar. Karena perintah berjihad dengan harta selalu bergandengan dengan perintah berjihad dengan jiwa. Bahkan perintah berjihad dengan harta selalu didahulukan kecuali pada satu ayat. Kisah si mantan budak harusnya menginspirasi bahwa jihad harta tak hanya milik kaum kaya. Mukmin yang miskin juga berhak meraih keutamaan sebagai mujahid harta. Maka bersedekah di jalan Allah tak lagi melekat saat sudah kaya atau sudah mapan. Berani membelanjakan harta di jalan Allah menjadi bukti kesempurnaan prasangka baik kepada Allah. Karena jihad harta selalu berlandaskan keyakinan tiada berkurang harta orang yang bersedekah dan mendapatkan jaminan limpahan rezeki dari Allah. Aisyah binti Abdillah berbicara kepada suaminya, Talhah ibnu Abdillah ibnu Auf. Demi Allah, hai suamiku, tidak ada orang-orang yang lebih buruk perilakunya dibandingkan sahabat-sahabatmu. Talhah terkejut dengan perkataan istrinya. Lalu ia bertanya, apa yang kau maksud dengan perilaku buruk dari sahabat-sahabatku, istriku? Lalu Aisyah binti Abdillah kembali berkata, sifat buruk mereka jelas. Jika engkau dalam keadaan gembira, mereka datang dan berkunjung ke rumahmu. Sedangkan jika engkau dalam keadaan susah, tak satu pun di antara mereka yang datang menjengukmu. Lalu Talhah menjelaskan kepada istrinya, sesungguhnya tidak seperti itu, wahai sayangku. Sahabatku tidak berkunjung ke rumah karena mereka tahu bahwa aku tak mempunyai kemampuan untuk menjamu tamu. Sehingga mereka tidak datang kemari. Mereka tak mau menyusahkan dan lagi menjamu dan memuliakan tamu menjadi kewajiban seorang muslim. Sahabatku tak mau aku melalaikan kewajibanku karena ketidakmampuan menjamu tamu. Kisah Talhah ibnu Abdillah dengan istrinya menjelaskan keutamaan berbaik sangka terhadap sesama muslim. Prasangka baik sejatinya tak hanya kepada Allah, namun juga kepada saudara seiman dan seakidah. Dan hal ini tersurat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. As-Sa'di menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah melarang dari banyak berprasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Prasangka buruk akan membawa manusia berkata buruk kepada saudaranya. Padahal prasangka itu belum terbukti kebenarannya. Dan prasangka buruk akan mengarah pada kebencian yang menimbulkan perpecahan di antara barisan umat muslim. Marilah mengingat pesan Rasulullah SAW. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan janganlah kalian saling mencari kejelekan orang lain, saling mendengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Berbaik sangka utamanya kepada tamu menjadi adab seorang muslim. Memuliakan tamu termasuk bentuk sedekah dari seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dan selebihnya. Apa yang dimaksud dengan selebihnya itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Yaitu siang malamnya, tegas Rasulullah SAW. Bertamu itu batasnya hanya 3 hari. Lebih dari itu, jamuannya terhitung sedekah atas tamu itu. Hadis riwayat Muslim. Memuliakan tamu adalah bagian dari prinsip hidup seorang yang beriman. Menjadi tuan rumah yang baik akan menjadikan suasana silaturahmi menjadi penuh kehangatan. Dan tentu kita semua tahu bahwa silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah memanjangkan usia dan melancarkan rezeki. Siapakah yang ingin rezekinya dilapangkan Allah atau ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, 2 kisah yang kami sajikan dalam tayangan ini memiliki beberapa pelajaran. Kisah si mantan budak mengajarkan kita untuk berani berjihad harta di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah kadangkala menemukan hambatan dan ujian. Dan tiada yang lebih utama selain berprasangka baik kepada Allah. Karena kita tak akan pernah tahu hal yang terjadi menjadi sebuah anugerah atau musibah. Kisah Talhah yang berbaik sangka adalah bentuk perilaku yang menunjukkan sifat Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Berbaik sangka kepada tamu niscaya menjadi amalan soleh dan menghindarkan diri dari dosa. Dan memuliakan tamu adalah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga 2 kisah yang disajikan menjadi salah satu sumber inspirasi pagi yang mencerahkan dan menambah semangat beramar ma'ruf. Insya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.